Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tetap semangat walaupun kita saat ini tidak bisa bertemu secara korporat dalam ibadah, tetapi tetap percaya bahwa ada di dalam hati kita, ada dalam hidup kita. Kita boleh dimanapun kita berada, mari kita berikan pujian penyembahan ibadah kita kepada Tuhan setiap waktu. Saat ini di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya mengikuti online pesan gembala pada hari Minggu pagi ini. Mari jangan kehilangan berkat Tuhan. Datang kepada Dia, Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan setiap keadaan kita. Dan mari berdoa juga buat bangsa dan negara dan kota Tuban di mana kita tinggal saat ini, supaya terhindar dari segala virus COVID-19 yang saat ini sedang menyerang dunia bahkan. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan supaya kita semua terlepas dari maut dan bahaya, dari sakit penyakit. Mari persiapkan hidup kita. Minggu yang pertama ini di bulan April, kita tidak terlepas untuk bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan melalui perjamuan suci yang juga akan kita lakukan bersama-sama di rumah masing-masing. Dan biarlah setiap kita semua boleh mengalami pemulihan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita akan sembah kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang amat sangat baik. Engkau Allah memelihara hidup kami, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau Jehovah Shalom yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kami di dalam damai dan sejahtera-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami tetap tidak akan meninggalkan ibadah kami kepada-Mu. Berkat-Mu atas kami melimpah. Hati kami, pikiran kami, layakkan kami untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu juga Tuhan. Minggu pagi ini kami semuanya boleh bersatu di dalam satu tubuh Kristus. Walaupun kami tidak berjumpa, tetapi kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Kami angkat pujian, kami sembah kami, ibadah kami Tuhan, secara online, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat pujian sembah kita kepada Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa,
nyatanya dalam hidup kami. Kau pengharapan kami yang tidak pernah. Engkau selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Engkau adalah perlindungan yang teguh, yang kuat bagi setiap umat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, bagi setiap pemilik kepunyaan-Mu Tuhan. Kau perlindungan yang teguh, Kau gunung batu keselamatan kami. Sebab Engkau memberikan kami nyawa-Mu, memberikan kami darah-Mu, supaya kami boleh mengalami perlindungan seperti umat-Mu bangsa Israel di tanah Goshen, yang Kau bedakan, Engkau lindungi, Engkau senantiasa memberikan keamanan Tuhan di sekitar mereka. Berkat-berkat-Mu yang ajaib Engkau limpahkan buat setiap orang, buat setiap umat-Mu yang rindu untuk datang beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami pakai sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yang merupakan ibadah yang sejati di hadapan-Mu, yang harum dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Terima kasih Aba, ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu atas kami sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya. Saat ini percaya bahwa engkau yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau saat ini berat-berat mengalami krisis ekonomi, mengalami kekurangan. Engkau yang saat ini mengalami sedang keterpurukan di dalam bisnismu. Engkau yang mengalami apapun juga persoalan permasalahan di dalam keluarga, di luar, apapun di dalam pekerjaanmu. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong engkau. Bahkan Dia saat ini sedang mencurahkan berkat-Nya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah. Kami sediakan tanah hati kami, taburi dengan benih firman-Mu, berbicaralah melalui mulut bibir lidah hamba-Mu. Kami siap mendengar Tuhan suara-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami menyembah, kami mendengar firman. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang akan mendengarkan pesan gembala yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Bambang Irwanto. Shalom. Puji Tuhan. Semua sehat? Amin. Tetap semangat. Yes. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan April. Dan di bulan ini kita sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung dan kematian Yesus. Maka walaupun kita sementara tidak bisa berhimpun bersama-sama secara fisik, namun saya yakin esensi dari ibadah kita kuasa Tuhan dan berkat Tuhan untuk kita semua. Nah, oleh karena itu mari kita jangan fokus atau terpengaruh dengan berbagai macam berita, terutama kita sedang menghadapi wabah atau virus COVID-19 atau disebut corona. Nah, secara real memang gak bisa kita pungkiri. Namun bukankah kita ini sebagai umat pilihannya, kita adalah umat ciptaannya. Maka Sang Pencipta itu tentu tidak begitu saja membiarkan ketika umatnya menghadapi persoalan. Setiap umat harus mengalami ujian. Oleh sebab itu, saya akan mengajak jemaat untuk menyikapi situasi keadaan yang seperti ini. Dampaknya jelas itu akan mencerai-beraikan bangsa, mencerai-beraikan satu dengan yang. Maka di minggu ini saya memberikan tema bersatu kita utuh, bercerai kita bubar.
saudara pernah mendengar ada orang yang meramal nanti Indonesia akan bubar. Saya berani dan yakin mengatakan tidak akan terjadi. Ya, selama kita mendukung Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin yang terpilih secara konstitusi dan tentunya didukung oleh jajarannya dan rakyatnya, saya tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang yang oleh karena mempunyai ambisi, ya, bahkan serakah untuk memperkaya diri dan golongannya, tidak segan-segan menebarkan nyinyiran, hujatan, olokan, dan bahkan menjual agama, berkedokkan agama, mempergunakan atribut agama tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak kita semua untuk mengawali dan membuka Alkitab kita dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Sudah siap? Saya akan membacakan dan yang di rumah masing-masing membaca bersama-sama Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi baik orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan apabila seorang dapat diarahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Yang percaya katakan amin. Nah, mengapa kita perlu mewaspadai tentang roh pemecah belah ini? Dan bisa berakibat terjadi disintegrasi seperti Rusia, ya, seperti di negara Afrika yang sudah terjadi. Maka mari demi keutuhan bangsa kita perlu mempererat satu dengan yang lainnya. Lalu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Coba mari kita belajar satu kisah. Ya, tadi awal dari peringatan firman Tuhan atau petunjuk firman Tuhan adalah kalau kita tercerai-berai karena tidak ada kerjasama satu dengan yang lain, maka kita pasti akan cerai-berai. Tentunya dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana seorang yang bernama Daud itu bisa membuat orang Israel semua akhirnya nyaman, akhirnya tenteram, akhirnya bersukacita. Maka saya akan mengajak saudara membuka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal 17. Ya, dimulai dengan ayat 1 sampai 11.
Fase ini menggambarkan ya betapa dahsyatnya kekuatan musuh, betapa hebatnya seorang Goliat yang menjadi panglima perang bangsa Filistin, yang membuat orang Israel ketakutan, sampai Raja Saul pun mengeluarkan sebuah sayembara bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Goliat, maka dia akan diambil menjadi menantunya, diberi hadiah-hadiah yang lainnya. Nah, ini gambaran rasa takut dan gentar, cemas, serta paniknya seorang raja. Padahal sebetulnya Raja Israel ini terkenal akan keyakinannya kepada Allah Yahweh yang pernah menuntun dia. Dan kisah-kisah sebelum raja-raja ini maka pernah terjadi, antara lain tentang kisah Nuh, bagaimana Allah menolong akan keluarga Nuh terbebas dari musibah banjir. Lalu disambung dengan umat Israel yang dikeluarkan oleh Allah melalui Nabi Musa, bebas dari perbudakan dan merdeka di dalam ibadah. Nah, minggu yang lalu sudah saya paparkan betapa pentingnya kita beribadah, karena ibadah itu membawa berkat. Nah, tentu saja kali ini kita akan membahas, jangan pernah terobsesi dengan masalah apapun, yang sebesar apapun, yang beratnya bagaimanapun, sehingga membuat kita stres, membuat kita cemas, membuat kita panik. Mungkin ada yang bertanya, nah kenapa kok harus beribadah masing-masing? Ya tentunya kita harus patuh dan taat dengan imbauan pemerintah. Kalau jemaat teliti nanti di rumah, karena saudara punya waktu yang banyak, Anda membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 ini, Anda akan menemukan bagaimana caranya untuk menghadapi Goliat ini. Goliat saya identikan dengan virus corona saat ini. Ya. Kalau saudara perhatikan dari ayat 4 sampai ayat 7, memang Goliat secara real kekuatannya itu hebat dan tidak akan terkalahkan seolah-olah seperti itu. Nah, oleh karena fokusnya orang Israel itu hanya melihat, waduh, Goliat tinggi besar, pedangnya berapa, tombaknya berapa banyak, perisainya beratnya berapa, tingginya seberapa, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang Israel fokus kepada sosok Goliat, maka mereka keder, mereka dibuat lari tunggang langgang. Tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Nah, coba kalau saudara bandingkan dengan kisah 2 raja-raja pasal 6 ayat 24 sampai 33, lalu Keluaran pasal 14, 15 ayat 15 sampai 31. Kalau 2 raja-raja itu berbicara tentang kisah bagaimana Raja Israel pada waktu itu, ya, yang dipimpin oleh seorang raja dan diserang oleh musuhnya yang bernama Ben-Hadad, Raja Aram.
melalui seorang nabi yang bernama Elisa. Maka Elisa ini memberikan pengertian kepada umat Israel. Sebetulnya hampir sama dengan kisah Daud ini dengan Goliat. Lalu Keluaran bagaimana umat Israel itu akan menyeberang Laut Kolsom. Ya, mereka juga merasa ketakutan. Coba saudara yang di rumah punya waktu yang banyak saat ini, Anda boleh membaca merenungkan firman Tuhan ini. Lalu Anda jangan fokus kepada permasalahannya. Yang jelas Goliat dikalahkan. Yang jelas umat Israel bebas merdeka melewati Laut Kolsom. Dan yang jelas orang Israel lepas dari kepungan Raja Ben-Hadad. Dan bahkan tidak disangka dan tidak dinyangka 4 orang kusta yang sebetulnya tidak diperhitungkan oleh karena mereka memiliki iman percayanya kepada Tuhan Allah Israel, maka mereka memberanikan diri untuk melihat dan sekaligus pernah mendengar nubuatan tentang apa yang akan terjadi, yang pada mulanya segala bahan pangan pokok apapun naik tidak terjangkau oleh orang Israel. Tapi kemudian Elisa bernubuat, ya. Namun seorang perwira yang tidak percaya, pada akhirnya dia dibuat melongo bahkan matikan. Ya. Karena apa yang dinubuatkan oleh seorang nabi terjadi. Nah, bukankah kita ini adalah orang-orang yang harus mendengarkan suara nabi? Berapa minggu yang lalu kita membahas tentang Nabi Hagai. Seorang nabi itu membawa pesan dari Tuhan, membawa firman Tuhan yang tidak bisa batal dan yang tidak akan ingkar dan pasti terjadi dan tidak pernah terjadi. Nah itu. Nah maka kita pun juga harus mendengarkan. Nah artinya apa? Artinya kita harus fokus kepada Tuhan saja. Ya. Supaya ketakutan itu akan meninggalkan kita. Karena apa? Karena yang jelas kita percaya kepada Tuhan yang bertanggung jawab atas umatnya. Bukankah saudara adalah ciptaannya? Bukankah saudara ketika setelah diciptakan Anda menjadi umat pilihannya, umat kesayangannya? Maka dialah yang akan bertanggung jawab. Nah saudara tentu ingat bahwa karakter Allah adalah kasih yang berkorban, kasih yang rela menyerahkan nyawanya. Yang nanti sebentar lagi akan kita peringati dalam sakramen perjamuan kudus. Nah disitulah maka kita yakin, kita percaya kepada Allah yang bertanggung jawab. Yang kedua, Anda memiliki Allah yang dapat diandalkan. Diandalkan dalam hal apa? Dapat diandalkan untuk mengeluarkan kita dari lumpur dosa. Dapat diandalkan untuk membuat kita yang kalah menjadi menang, yang gagal bisa menjadi berhasil, yang sakit bisa menjadi sembuh. Nah di situ. Lalu ketika kita berhasil, ketika kita ini menjadi besar, bukankah ada banyak orang yang iri hati? Bukankah banyak orang yang nyinyir terhadap kita? Maka karena kita punya Allah sebagai tempat perlindungan,
bak seperti benteng yang kokoh, perisai yang tidak tertembus oleh pedang maupun panah. Nah itulah yang harus menjadi fokus kita dalam menghadapi virus yang melanda tidak hanya di Indonesia, sampai negara adik kuasa Amerika pun sekarang ini terkencing-kencing, terbirit-birit. Ya, sekarang ini harus minta bantuan. Ya puji Tuhan, negara Tiongkok bermurah hati, padahal diolok, dan ada rumor virus corona ini yang membuat adalah Amerika, katanya. Ya, entah benar atau tidak, saya tidak ngurus. Tapi rumornya seperti itu. Tapi satu hal, Tiongkok masih rela dan mau membantu Amerika, membantu Italia, yang dimana ada warga Tiongkok di Italia yang pernah dianiaya karena dianggap penyebar virus corona dan lain sebagainya. Namun kemudian sekarang ini mereka semua memuji kebesaran Tiongkok. Saya tidak berbicara tentang etnis, golongan ini dan itu, tapi saya berbicara atas nama Tuhan, melihat manusia. Jangan lepas dari dua hukum yang utama. Hukum utama yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Engkau harus taat, engkau harus mendengarkan komandonya. Dan hukum utama yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Maka manusia pun diberi otoritas. Kepala keluarga punya otoritas yang mengomando akan keluarga. Gereja harus berfungsi satu komando dari kepala jemaat. Nah ini yang harus kita sadari. Kalau saudara mengamati tentang kisah Daud kembali, di dalam menghadapi masalah, ya, kalau saudara perhatikan cara menghadapi masalah yang besar ini, yang pertama harus dalam satu komando. Coba saya bacakan 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-20. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Saudara perhatikan, Daud memulai dengan mendengarkan satu komando dari bapaknya. Bapaknya ini merupakan kepala rumah tangga yang sangat peduli karena 3 anaknya ada di medan perang dan hanya Daud satu orang anaknya yang paling kecil untuk mengembalakan kambing domba di padang gurun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita ini bertindak seperti apa yang dilakukan oleh Daud, seperti negara kita di dalam menghadapi virus corona ini, satu komando dari siapa? Dari Bapak Presiden, dari pemerintah yang sah. Yang lain-lainnya nggak usah terlalu banyak rewel dan banyak usul ini dan itu. Dengarkanlah satu komando, maka tidak akan terjadi dualisme, tidak akan terjadi carut-marut satu dengan yang lainnya, saling gontok-gontokan yang pada ujungnya tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tentunya negara pemegang komando adalah presiden, ya. Kalau saudara berada di dalam satu rumah tangga, saya tanya pemegang komandonya siapa? Ya tentu bapaknya dan ibunya, kan begitu.
terutama adalah bapaknya kan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah, Daud itu mendengarkan suara bapaknya, mengantarkan ransum, mengantarkan bekal untuk anak-anaknya yang di medan perang. Nah, coba saudara perhatikan. Saudara perhatikan baik-baik. Nah, kalau kita melakukan yang pertama, satu komando, maka otomatis jangan saling menyalahkan dan saling nyinyir, saling menghujat. Coba saya ingin saudara memperhatikan, ya, orang yang sedang nyinyir, orang yang sedang mencela, orang yang sedang tidak menghargai sosok Daud ketika di medan perang. Boleh saudara baca di dalam ayatnya ke-28. Coba 1 Samuel 17 ayat 28. Saya bacakan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Nah, ini sosok yang mewakili tidak pernah menghargai jerih lelah daripada Daud. Sudah jauh-jauh dari tempat tinggalnya, menempuh bahaya barangkali di perjalanan. Dengan susah payah dia mengangkut ransum dan bekal yang bagaimana bapaknya sangat mengasihi, mengkhawatirkan tentang anak-anaknya yang di medan perang. Bukan pujian, bukan, ya, saya rasa dalam situasi seperti ini, orang-orang yang berjasa itu, saya yakin mereka tulus. Saya sangat mengapresiasi tentang Bapak Presiden kita yang begitu luar biasanya, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, saya tidak segan-segan menyebut lagi bahwa dia tidak memperkaya dengan mempergunakan fasilitas negara kepada anak-anaknya. Tidak. Anak-anaknya semua disuruh mencari usaha di luar proyek pemerintahan. Mana ada? Coba saudara cari pemimpin yang mana? Nah, itu aja, saudara. Nah, kenapa kita harus belajar kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini merupakan guru besar kita, termasuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain Eliab, saudara lihat Saul sendiri ini. Coba bayangkan, dia seorang raja, ya, dia punya peralatan perang, baju perang, punya pedang, punya tombak barangkali. Ya hampir sama dengan Goliat. Mungkin Goliat lebih tinggi lagi sedikit. Tapi juga mentalnya sama dengan Eliab. Tidak beda. Nyinyir, ya, menghina, tidak menghargai. Coba saudara baca di dalam ayatnya yang ke-33. Ayat 33 kita baca, 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran ini, wah, saya sangat kagum. Saya bangga mempunyai Allah di dalam firman-Nya ini yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan?
Kita tentu tidak akan sama dengan Eliab. Kita belajar. Kita juga tidak mengambil sikap Saul, tapi kita mengambil sikap seorang yang bernama Daud. Ya. Mari kita baca ayat yang ke-29. Ya. Kita baca ayat yang ke-29. Ya. 2, 3. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Ada perhatikan. Seorang Daud ketika disenenilah begitu. Ketika dimaki-maki, ketika dihina ini, ya dia tidak menanggapi peristiwa Hizkia ketika diserang oleh musuh. Hizkia pun juga memerintahkan kepada seluruh rakyat Israel, diam, wes orang ojo badai, biar mereka itu membual yang bagaimana, yang mulut-mulut yang nyinyir itu ndak usah diperdulikan. Mereka itu biasa karena ada pesanan, karena ada tujuan tertentu untuk memperkaya diri, serakah, mau enaknya sendiri. Padahal presiden ini dipilih secara konstitusi melalui pemilu yang sah. Pernah digoyang sampai masuk di dalam MK, akhirnya MK pun juga memutuskan bahwa pemilihan kali ini Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sah terpilih. Itu masih dilanjutkan dengan demo berjilid-jilid. Hai orang-orang yang suka nyinyir, saya harap Anda berhenti dimanapun Anda berada. Ya, mari satukan barisan untuk menghadapi virus corona ini secara nyata. Kalau saudara lihat juga, ketika Saul, ya boleh kata menghina, dia memandang rendah Daud. Apa yang Daud katakan? Bisa saudara baca di dalam ayatnya yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, dia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Anda perhatikan, ketika sosok Daud itu berfokus kepada kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah yang diyakininya, dan pengalaman pribadinya yang pernah mengalami, dia lepas dari beruang dan singa, dan hanya 2-3 ekor domba itu bisa diselamatkan. Dan dia yakin, karena Allah itu Allah yang kekal. Allah tidak pernah menolong cuma sesaat. Allah tidak pernah menolong cuma separuh perjalanan hidup kita. Dia Alfa dan Omega. Dia akan terus berkarya, melindungi, memelihara, dan dia membuat kita aman dan nyaman, dan membuat kita menang. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita harus tetap
saling merendahkan diri seperti Daud yang tidak pernah membantah kepada kakaknya Eliab. Dia tahu sebagai seorang muda tetap dia menghormati orang tua. Dan yang jelas Daud adalah sosok yang tidak pernah berputus asa. Ya, dia tidak pernah berputus asa. Ketika Eliab bilang begini, ketika sana bilang begini, dia tidak berputus asa. Dia selalu mencari konfirmasi, mencari berita. Apa benar atau tidak? Dia tidak gegabah, dia tidak serampangan. Ya, seperti sekarang ini banyak berita dari medsos sudah karuan. Ada harus selektif. Hati-hati. Soal jemur matahari saja, ya, yang pernah saya kirimkan share ke WA grup, ada yang mengatakan jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 itu yang terbaik. Tapi kemudian seorang pakar, dan diteguhkan dengan pakar yang lain, tidak hanya satu pakar, dua pakar, tapi 3 pakar yang saya dengar, mereka tetap mengatakan matahari yang terbaik sinarnya adalah jam 10 sampai jam 2. Bagi yang lansia, jangan terlalu lama. Ya, cukup 15 menit sudah cukup untuk berjemur. Ya, sinar matahari katanya tidak bisa membunuh virus, tapi yang jelas bisa mengirim yang namanya vitamin D3 yang kemudian bisa membuat tubuh kita ini memiliki imun yang kuat. Kalau daya imun yang kuat dalam tubuh kita karena asupan D3 ini, maka Anda tidak mudah terserang dari segala bentuk virus. Tidak hanya corona saja, segala bentuk virus. Corona ini bukan yang pertama kali. Dulu ada MERS, ada flu Hongkong, ada apa macam-macam, ada Ebola dan lain sebagainya. Namun kalau saudara mau terus tetap menjaga, maka jangan lupa secara rohani Tuhan sudah memberikan bekal. Hati yang gembira adalah obat. Ketika Anda gembira, Anda bersukacita, maka yang namanya zat endorfin itu akan terproduksi. Nah, itu yang membuat daya imun kita kuat. Nah, itu kan nyinyir. Kamu yang tukang mengolok-olok, tukang menghujat negara kita, pemimpin kita, engkau harus berhenti bertobat. Kalau tidak, karena engkau mengeluarkan zat kortisol dengan jalan kamu menghujat, kamu mengata-ngatain, kamu melukai orang, mengkafir-kafirkan orang, nanti engkau sendiri akhirnya akan terkena virus corona. Jangan tidak percaya. Saya berkata demikian tidak benci kepada saudara, tapi saya sangat menyayangi. Bertobatlah. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk terus fokus kepada Tuhan. Dan fokus ini bisa saudara lihat ketika Daud menghadapi Goliat. 1 Samuel 17 ayat 40. Mari ya kita percepat. 1 Samuel 17 ayat 40 bagian A. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Sampai di sini dulu. Anda perhatikan. Perhatikan Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Jadi Daud artinya sebelumnya sudah membawa tongkat. Dia tidak nyomot tongkat ketika dia datang ke sana, tapi dari dia mulai berangkat menghadapi Goliat, dia sudah membawa tongkat. Dan saudara tahu tongkat itu berbicara tentang kuasa Tuhan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umatnya untuk menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ya. Lalu yang kedua, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Kenapa? Kok tidak
2 batu? Kenapa tiga batu? Tapi 5 batu. Ini tidak merupakan sebuah kebetulan. Tapi Daud artinya dia mengambil 5 batu mewakili 5 kitab Musa. Taurat Tuhan menjadi andalan orang Israel. Hari-hari ini saya terus mengimbau kepada jemaat, andalkan Tuhan melalui firman-Nya. Ada jangan pernah jemu-jemu untuk terus renungan firman Tuhan di rumah. Masing-masing. Ya, supaya kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Lalu kalau saudara perhatikan ayat 40 ini selanjutnya, diberikan dari dasar sungai. Sungai yang mengalir merupakan sungai yang hidup. Siapakah air hidup itu? Bukan lain, adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bisa tepuk tangan kepada Tuhan? Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita mengandalkan firman Tuhan, dan saudara percaya bahwa Yesus adalah pemimpin juru selamat umat manusia, maka saya yakin Anda pasti terhindar dari berbagai macam bencana. Bahkan apabila kita pada waktunya dipanggil pulang, maka surgalah yang akan menjadi bagian kita bersama-sama. Haleluya. Nah, untuk menutup renungan firman Tuhan kita, maka saya akan mengajak kembali, ya, Allah adalah Allah yang tidak pernah menunda-nunda. Ya, Allah adalah Allah yang tepat janji. Dia tidak pernah lama-lama untuk menolong umatnya. Dia tahu seberapa kekuatan kita. Coba mari kita baca lanjut 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Ya, 45 dan 46. Saya bacakan 2-3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, ada perhatikan GPL, gak pakai lama-lama. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan hari ini juga berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Amin. Iya. Coba saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan fokus kepada permasalahan yang memang virus corona. Mari kita bersama-sama ayo ikrar. Kita istilahnya mengadakan kayak puasa, mempergunakan Taurat firman Tuhan sebagai ikatan perjanjian antara umatnya dengan Allah. Maka saudara tidak akan pernah mengalami kekalahan. Akhirnya mari kita lihat ke depan. Tidak lama lagi kita bisa beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Mari persiapkanlah dirimu masing-masing di rumah. Apabila seruan gembala mengadakan sakramen perjamuan kudus ini
sambil Anda melihat streaming pada jam 8 Minggu pagi hari ini. Apabila ada jemaat yang tidak memiliki waktu atau mungkin memiliki kesibukan, maka saudara bisa mengulang membuka streaming itu. Lalu Anda bertindak seperti ketika Anda ada di dalam gereja melakukan sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak jemaat untuk menyikapi firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-27. Ayat 27 mulai. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Maka ujilah diri kita masing-masing, dan yakinilah bahwa kita telah membereskan segala permasalahan pribadi satu dengan yang lainnya teramat lebih kepada Tuhan. Jangan simpan dosa, akuilah sekarang ini. Dan saya ingin mengajak jemaat semua masing-masing di rumah untuk berdoa 1 menit. Mohonkanlah anugerah pengampunan dari Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat masing-masing, supaya ketika kita beriman melalui tubuh dan darah Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kutuk, namun kita akan mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampunilah ya Tuhan segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat. Engkau tahu bahwa manusia kami lemah, kami butuh Engkau. Tolonglah kami sebelum kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Terutama Engkau ampuni bangsa dan negara kami. Ampunilah ya Tuhan mereka yang seringkali menghujat Engkau, seringkali yang menghina umat-Mu. Alirkanlah kasih-Mu kepada setiap umat-Mu, supaya mereka mempunyai kemampuan untuk mengampuni mereka yang berbuat dosa, berbuat salah kepada kami. Mari kita angkat tubuh yang terpecah-pecah di tangan kanan kita, sambil mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwasanya Dia telah berkarya secara nyata untuk membuat kita yang berdosa menjadi tahir, kita yang najis menjadi berkenan.
Maka lewat peneguhan firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesatan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan menemukan aku. Inilah ya Tuhan, umat-Mu yang saat ini sedang di rumah masing-masing, agar supaya mereka lebih giat, lebih setia, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh beribadah kepadamu, supaya mereka tidak akan terus tertimpa malapetaka dan kutuk. Namun berkat-Mu itulah yang akan memulihkan umat-Mu semua. Hamba-Mu tidak memiliki kemampuan apapun kecuali hanya bersandar dan percaya kepada-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu itu saja yang menjangkau umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan segera kami, pulihkan segera bangsa kami. Tuhan, bentengi Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya, serta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinetnya. Terima kasih, terima kasih. Berkati kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah tubuh yang terpecah-pecah di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, bahkan dalam nama Yesus? Angkat darah Tuhan tinggi-tinggi dengan iman. Darah yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan pengetahuan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minum dalam nama Yesus. Orangkanlah sisa darah Tuhan di setiap kusen pintumu masuk. Ini bukan perintah, namun berdasarkan iman percaya yang pernah dialami oleh umat Israel ketika keluar dari tanah Goshen. Setiap rumah pintu papan jenangnya yang ada tanda darah domba, maka malaikat maut akan melewatinya. Begitu pula apabila engkau melakukan tindakan iman, maka saya percaya keluargamu akan terhindar dari segala bentuk virus ini, terutama virus corona yang sedang merajalela. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah melaksanakan amanah-Mu untuk bersekutu lewat tubuh dan darah-Mu, mengingat korban-Mu di atas kayu salib. Walaupun kami terbatas untuk berinteraksi secara fisik satu dengan yang lain, namun Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu untuk memberikan kuasa-Mu untuk menjangkau setiap pribadi yang di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkaulah adalah Allah yang dapat diandalkan. Engkau adalah Allah yang sungguh amat sangat dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah Allah yang sangat bertanggung jawab kepada kami. Maka hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat Betani Tuban yang Engkau percayakan untuk dikembalakan di tempat ini. Maka hamba-Mu menyerahkan di atas altar-Mu yang kudus ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya sempat membuka grup WA dari Bapak, sebagaimana ada himbauan dari Bapak Bupati Kabupaten Tuban, Bapak Pemuda Haji Wakuda. Maka dia menyarankan ketika berjamaah, ya hendaklah memperhatikan, ya jangan berdesak-desakan. Ya kalau memang boleh mendengarkan petuahnya, ada tempat-tempat tertentu yang tidak usah mengadakan ibadah di masjid. Nah, kalau entoh masih ada yang mau beribadah, maka perlu menjaga jarak. Maka artinya ibadah itu tidak dilarang, namun seperti tadi yang pernah saya sampaikan, untuk menghadapi masalah ini kita harus mendengarkan satu komando, ya, supaya kita tidak simpang siur. Nah, kalau memang entoh ini diperbolehkan, diizinkan tanpa ada sanksinya, ya memang tidak apa-apa. Nanti saya akan atur seperti yang di gereja-gereja lain, kursinya kita buat jarak 1 meter kanan kiri, ya, lalu belakang juga 1 meter. Ya, mau tidak mau, ya agak renggang-renggang, namun tidak masalah. Namun saya akan mengumumkan nanti di lain kesempatan melalui WA maupun apa, ya, melalui pengumuman. Ya, jadi ibadah untuk minggu ke depan atau Jumat Agung yang akan datang ini nanti akan saya umumkan kepada jemaat melalui WA group atau apalah, melalui IT ini, ya, medsos. Saya ini tidak pinter soal IT, ya, saya terus belajar streaming ini. Mudah-mudahan nanti makin lama makin baik. Saya pikir ada hikmahnya. Ya kalau boleh nanti setiap saat ya kita buat streaming tiap minggu, walaupun ya meskipun kita sudah berjamaat bersama lagi, ya, supaya kita boleh mempergunakan alat ini untuk mengabarkan Injil, ya, bukan berarti kita hebat, namun kita pergunakan alat-alat yang canggih ini untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya genaplah keinginan Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak menginginkan kalau boleh jangan ada satupun yang binasa, melainkan semua diselamatkan. Nah, jemaat, supaya jemaat nanti yang memperhatikannya, ya. Jadi minggu depan kalau nanti tidak ada awal melintang, maka kita akan mengadakan 1 kali ibadah. Nah, tentunya akan saya umumkan lebih lanjut, ya, supaya bisa dimengerti oleh semua jemaat. Ya tentunya saya lebih baik memilih jam 9 pagi, ya, cuma 1 kali. Kalau nanti memang memungkinkan, ya, ini perhatikan jangan sampai salah tangkap. Kalau nanti memungkinkan, nanti Jumat Agung dan Minggu ibadah 1 kali, masing-masing jam 9 pagi, ya. Jadi masih ada waktu 1 minggu lagi, ya. Kiranya bisa menjadi perhatian bagi seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menerima berkat. Bapak, kami naikkan syukur kembali karena pintu rahmat-Mu tetap terbuka bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah mengerjakan segala sesuatu separuh jalan, namun Engkau selalu mengakhiri dengan sempurna. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kemanapun Engkau pergi dan datang, kemanapun Engkau berdiam di rumah masing-masing,
engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai-Mu, dan berkat Abraham, Ishak dan Israel ditumpah-tuahkan di dalam hidup-Mu melalui berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat pasti berhasil, dan engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. 이러자.